Sepertinya si murtad ini nggak ada boh lulunya. Saya tidak menghujat. Apa yang saya katakan insya Allah akan saya pertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum sahabat, semoga semuanya baik-baik saja. Beberapa hari yang lalu sempat heboh tentang seorang murtadin asal Aceh, yaitu Dedi Syahputra. Dia disinyalir memakan babi dengan mengucapkan kalimat-kalimat sakral di dalam Islam. Yang jadi masalah bukan apa yang dia makan, kalau memang ajarannya dia membolehkan memakan apa saja, tapi masalahnya bukan apa yang dia makan. Kalau memang ajarannya membolehkan memakan apa saja, ya nggak ada persoalan. Tapi jangan kemudian membawa atau membuat diksi-diksi seolah-olah Allah menghalalkan segalanya. Karena Allah punya aturan paripurna tentang apa yang boleh dan tidak boleh dimakan. Jadi jangan membangun diksi-diksi yang membuat umat Islam emosi. Nanti kalau dia kena batunya, baru dia nangis termehek-mehek. Mari kita saksikan momen-momen dia menyantap makanan yang disinyalir bersumber dari babi ini. Saya mengambilnya dari channel Jadid Hidayah Mu'alaf. Untuk informasi untuk sahabat sekalian, video ini juga sudah diviralkan oleh beberapa channel lainnya. Shalom, bagaimana kabar saudara hari ini? Jadi hari ini saya dapat kiriman paket dari daerah, dan ini paketnya seperti ini, baru mau dibuka. Isinya sesuatu yang sangat dibenci oleh kalangan tertentu, tetapi juga sangat dicintai oleh kalangan tertentu juga. Isinya itu ini dapat paket dari kampung mertua. Isinya itu aromanya, Masya Allah, aromanya wangi sekali, aromanya tergoda. Masya Allah, aromanya itu benar-benar Masya Allah sekali. Ini dia. Saudara sudah tahu lah ini apa namanya, gak perlu disebutkan. Karena Alkitab mengajarkan kepada kita yang haram itu adalah apa yang keluar dari mulut yang sia-sia. Mencaci maki orang lain, menghujat orang lain, itu menuduh orang lain tanpa bukti, itu hal-hal yang sangat diharamkan oleh Tuhan kita. Sedangkan untuk makanan yang seperti ini, nikmatnya luar biasa setelah dimakan. Rupanya ada ajaran begini ya yang diyakini oleh si murtad ini. Yang haram itu bukan apa yang masuk ke mulut, tapi apa yang keluar. Dari satu sisi, oke, mungkin apa yang keluar dari mulut kemudian menjadi haram. Misalnya muntah atau cacing perut yang keluar dari mulut, ya masuk akal. Tapi kalau semua yang masuk ke mulut boleh, itu akal babi pun sepertinya susah menerimanya. So, asumsi saya, akal si murtad ini bisa jadi lebih parah dari akal babi. Babi punya akal nggak ya? Sehingga dia meyakini apapun boleh masuk ke mulut busuknya dia. Misalnya, tai kucing, tai anjing, tai babi. Apalagi cuman daging babi. Daging manusia mungkin boleh juga. Aduh, ajaran macam apa yang diimani oleh si murtad ini ya? Ngeri, kawan. Kenikmatannya hanya sampai tenggorokan, selebihnya kalau dimakan berlebihan jadi penyakit, dan setelah itu berlanjut ke jamban. Jadi soal halal haram itu biarkan mereka memikirkan, urusan kita menikmati kelezatannya. Aroma kriuknya itu benar-benar waduh, luar biasa ini. Mana dia ini kriuknya? Atau kita ambil yang gede dikit. Ini dia. Ini kriuknya. Kita coba dari yang dagingnya dulu. Masya Allah. Masya Allah, nikmat sekali ciptaan ya Allah.
Dengarkan kriuknya ya. Hmm, enak banget. Kalau orang Aceh bilang mangat-hat, nggethat mangat. Sesekali orang ini masih menyeret-nyeret Aceh di mulut busuknya. Entah apa maksud dia, tapi saya tahu. Tapi yang saya tidak tahu, apakah orang ini berada dalam tekanan donaturnya atau bukan. Karena kalau secara akal manusia normal, harusnya dia takut menyinggung-nyinggung umat Islam di Indonesia. Apalagi dengan cara seperti ini. Di negara kita ini, perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang jelas melanggar hukum. Karena dia menghujat agama dan Tuhan yang diimani oleh umat Islam. Hukumnya bisa berat, kawan. Contoh-contohnya sudah banyak. Yang terakhir ada Lina Mukerje yang memakan daging babi dengan mengucapkan bismillah. Sekarang sudah mendekam di sebuah hotel gratis. Dan setelah 2 tahun dia baru bisa keluar dan bebas nantinya. Mungkin si murtad Deddy Saputra ini penasaran bagaimana rasanya tinggal di hotel gratis itu. Atau juga jangan-jangan bayarannya mahal untuk konten yang seperti ini. Tapi masalahnya setelah itu dia seperti ketakutan dan cepat-cepat menghapus konten tersebut dari channelnya. Sepertinya si murtad ini nggak ada boh lulunya. Dan ini kita coba satu lagi. Ini, wah, lemak-lemaknya itu juicy sekali. Masya Allah. Nikmat sekali ciptaanmu ya Allah. Masya Allah. Nikmat sekali ciptaanmu ya Allah. Ini perkataan yang jelas. Penghinaan dan penghujatan kepada Allah. Karena hukum Allah tentang makanan bukan seperti yang dia ucapkan tadi. Apa yang masuk ke mulutmu tidaklah najis, tidaklah haram. Tapi apa yang keluar dari mulutmu itulah yang najis. Kapan Allah menetapkan hukum konyol seperti ini? Saya tantang dia untuk membuktikan dan memberikan dalilnya. Sebagai seorang muslim, kita jelas tersinggung kawan. Kalau ada yang membangun diksi-diksi seperti ini. Karena aturan Allah tentang apa yang boleh dan yang tidak boleh dimakan jelas di dalam Al-Quran. Bukan seperti yang disampaikan si murtad yang kafir terhadap kebenaran Allah ini. Berikut beberapa ketetapan Allah mengenai makanan yang layak bagi kaum muslimin. Ketetapan Allah soal makanan tercantum dalam Al-Quran. Berikut ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan makanan halal dan haram. Silakan nanti sahabat buka sendiri. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 168 memerintahkan manusia untuk makan makanan yang halal dan baik. Kemudian ada juga di surah Al-Maidah ayat 3 mengharamkan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Kemudian juga ada di dalam surah Al-An'am ayat 145 menjelaskan bahwa darah yang mengalir juga diharamkan untuk dimakan. Jadi sudah sangat jelas aturan tentang halal dan haram makanan di dalam Islam. Jadi nggak usah dipelintir-pelintir oleh si murtad ini. Katanya begini, katanya begitu. Untuk mereka yang mengharamkan ini, tetapi menghalalkan babu. Astagfirullahaladzim, berapa nikmatnya ini. Islam tidak pernah menghalalkan babu, apalagi daging babu. Yang menghalalkan babu jelas ada tertulis di buku sucinya dia. Dan aturan makanan di agama, dia juga sepertinya menghalalkan daging babu. Karena apa yang masuk ke mulut dia tidak haram, kata buku suci dia. Termasuk di situ daging babu. Saya tidak menghujat. Apa yang saya katakan insya Allah akan saya pertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.